Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih menjelaskan halaman 78. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yasfa'u fi faslil qada. Bagian akhir dari kitab Tijan menjelaskan bahwa wajib kita yakini bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, namanya syafaatul uzma fi faslil qada. Syafaat yang besar yang bisa menentukan hukuman di akhirat, gitu ya. Kalau syafaat-syafaat yang lain, nabi-nabi yang lain juga ada yang bisa ngasih, atau para wali, para ulama, para guru, orang-orang soleh ada yang bisa memberikan syafaat. Tapi kalau syafaat yang besar, syafaatul uzma, hanya Nabi Muhammad saja yang punya otoritas, wewenang untuk memberikan syafaat ini. Syafaatul uzma, syafaat besar itu untuk apa? Fi faslil qada, untuk menentukan hukuman. Jadi kalau nanti ada orang setelah dihisab, setelah ditimbang amalnya, ternyata amalnya lebih banyak amal buruk, berarti kan udah ketahuan tuh vonisnya, hukumannya udah ketahuan, masuk neraka berarti ya. Nah, dengan syafaat Kangjeng Nabi, syafaatul uzma, yang asalnya udah ditetapkan harus masuk neraka karena amal buruknya banyak, bisa dirubah menjadi selamat masuk ke surga. Nah, ini maka kita sangat berharap sekali, apalagi kita umat Kangjeng Nabi, nanti di akhirat kita berharap sekali diaku oleh Nabi sebagai umatnya, kemudian kita bisa mendapat syafaat Kangjeng Nabi, gitu ya. Dan ini bukan untuk umat Nabi saja ya, untuk semua umat-umat yang lain juga bisa mendapat ini kalau nabinya mau, pastinya gitu ya. Nah, tinggal mungkin kita masalahnya, walaupun kita umat Kangjeng Nabi Muhammad, apakah nanti di akhirat kita diaku? Nah, gitu ya. Apakah kita diaku sebagai umat Kangjeng Nabi? Nah, ini masalahnya. Kalau cuma ngaku mah bisa ya, tapi kalau diaku, nah ini yang susahnya ini ya. Kalau ngaku-ngaku mah bisa ya, saya umat Nabi Muhammad ngaku gitu, tapi diaku enggak gitu ya. Itu yang beratnya bagi kita ya. Mudah-mudahan selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita terus berusaha melakukan apa saja yang kira-kira Nabi suka sama kita, gitu ya. Karena kalau Nabi suka, ya nanti mudah-mudahan kita juga di akhirat diaku, gitu ya. Kalau Nabinya suka, apa yang disukai Nabi, pastinya sunnah-sunnah Nabi ya. Semua sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, pastinya begitu ya. Sekuat tenaga, apa yang menjadi sunnah perintah Nabi kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, termasuk perintah atau sunnah yang Nabi sukai itu perintahnya kepada kita menuntut ilmu ya. Selain itu perintah Allah ya, dan itu juga menjadi perintah Kangjeng Nabi bahwa kita harus ngaji, menuntut ilmu. Alhamdulillah, serepot apapun, nggak enak badan, nggak enak pikiran apapun ya, kita terus maksain biar bisa hadir setiap waktu ngaji, gitu ya. Nah, ini kan salah satu tujuan kita supaya Allah ridho, Nabi juga seneng kan, gitu ya, kalau kita melaksanakan perintah-perintahnya ya. Yang bisa ngaji seminggu sekali, yang bisa seminggu 2 kali, sebisanya kita aja ya, sebisanya kita aja. Yang penting mah ngaji, gitu ya. Kalau lagi nggak ada kesibukan, sehat, nggak ada halangan waktunya ngaji, di mana aja kita ngaji. Insya Allah
Allah ya. Di Quran ya tentang ngaji itu ada ayat yang menjelaskan wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah kalian beserta orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali mengharap ridho Allah. Gitu ya. Siapa nih orang-orangnya ya yang sabar, yang selalu berdoa pagi dan sore mengharap ridho Allah itu siapa? Ternyata dalam tafsir Ibnu Abbas itu dikatakan qala majalisu zikri. Jadi orang yang selalu berdoa pagi sore mengharap ridho Allah itu adalah orang-orang yang ada di majlis zikir. Orang-orang yang berada di majlis zikir. Artinya apa? Wasbir nafsaka. Kita harus sabar ikut hadir di majlis zikir gitu ya. Karena kalau nggak sabar nggak bisa ya kita ikut hadir di majlis zikir. Pengennya pulang, nggak mau hadir kan. Kalau nggak sabar mah ya ngelawan hawa nafsunya berat banget ya. Kayaknya kata Allah yang sabar ya, kamu ikut dengan orang-orang yang selalu, ini orang-orang baik semua pastinya ya. Orang yang pagi sore ada di majlis zikir, nggak ada yang mereka harap kecuali ridho Allah gitu ya. Bahkan di hadis ya, ada hadis Nabi iza marurtum biryadil jannah partau. Kalau kalian melewati taman surga gitu ya, partau, maka ikut gitu ya. Kalau kamu lagi lewat di majlis surga katanya, maka ikut hadir, diam, duduk di situ gitu ya. Kata Kangjeng Nabi. Qalu ya Rasulullah wa maryadul jannah. Rasul ditanya, taman surga itu apa sih? Gitu ya. Kata Rasul, hilaku zikri. Taman surga itu adalah majlis zikir. Jadi disebut taman surga itu majlis zikir. Berarti orang yang sering hadir di majlis zikir sama aja dia sudah masuk taman surga. Udah masuk surga belum? Iya baru di tamannya maksudnya ya. Berarti kalau udah di tamannya udah dekat berarti kan ya. Iya taman tuh halaman berarti kan ya. Ya berarti kita udah di halaman surga. Nanti kan udah deket tuh, tinggal masuk doang. Udah ada di halamannya ya. Nanti kita tinggal masuk kan ya. Artinya orang yang rajin-rajin hadir di masjid zikir sama aja dia sudah selalu hadir di taman surga. Orang yang udah di taman surga masa iya nggak masuk surga, maksudnya gitu ya. Orang udah ada di tamannya, udah deket banget kan itu. Jadi insya Allah ya, dengan syariat wasilah kita sering hadir di majlis zikir, insya Allah kita akan lebih mudah masuk ke surganya Allah gitu ya. Terus majlis zikir itu apa? Nah ini jangan salah lagi. Nanti majlis zikir ternyata bukan majlis zikir yang kita masukinnya ya. Jangan salah. Majlis zikir itu apa? Az-zikru huwa majalisul halal wal haram. Yang disebut majlis zikir adalah majlis yang dimana di majlis itu diceritakan tentang urusan halal dan urusan haram. Awas nih, jangan salah nih ya. Ada pelangnya gede, majlis zikir apa banyak kan gitu ya. Majlis zikir banyak banget deh ya. Hadiri majlis zikir kan gitu ya. Ya siapa aja lah gitu ya. Pokoknya majlis zikir gitu ya. Ya nggak apa-apa mereknya majlis zikir si mereka gitu ya. Tapi tolong, ini kan kita pakai aturannya aturan agama kan gitu ya. Tolak ukurnya ini ya. Kata Nabi, kata ulama, disebut majlis zikir itu apaan? Yang di majlis itu kiainya, gurunya, ustadznya, pemimpinnya yang diceritakan adalah urusan halal dan haram. Majlis itu ya. Jadi kalau nggak ada nyeritain begitu mah bukan. Walaupun katanya zikir. Hati-hati ya. Ayo Bu, kita ikut minggu depan ada majlis zikir di mana gitu ya. Kita ikut aja karena kan pengen masuk taman surga kan gitu ya. Kata Abi katanya taman surga kan gitu ya, udah ikut. Di sononya. Nah, gitu ya. Nggak ada nyeritain halal, nggak ada nyeritain haram. Bukan majlis zikir gitu mah ya.
Atau gampangnya gini lah, majlis zikir itu adalah majlis taklim. Ngaji nih kayak begini, kan kita ngaji mau nih jadi tahu ini halal, ini haram, ini yang boleh, ini nggak boleh kata agama. Kan dengan ngaji begini ya mana ya. Jadi majlis zikir itu ini pengajian, majlis taklim. Dan majlis taklimnya juga begitu ya. Bukan yang ngomongin orang, bukan yang nyaci maki orang, bukan. Yang ngejelasin ini haram kata agama, ini halal kata agama, ini boleh, ini jangan. Nah, itu namanya majlis zikir. Zikir itu apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Zikir itu kan gitu ya, mengingatkan kita kepada, ingat terhadap apa? Terhadap Allahnya, terhadap aturan agama Allahnya, kan gitu ya. Apa aturan agama? Salah satunya ini boleh, ini tidak boleh, kan gitu. Itu disebutnya majlis zikir. Itu yang harus kita datengin. Itu yang disebut taman surga, gitu ya. Jadi walaupun katanya zikir, kalau isinya bukan itu, bukan. Atau walaupun katanya ini pengajian, tapi kalau ngajinya enggak ke situ juga bukan, gitu. Hati-hati ya. Jangan sampai sayang waktu kita, sayang uang kita, sayang pikiran kita dipakai hadir, tapi ternyata yang dihadirin bukan majlis zikir. Ya, jadi majlis zikir itu adalah majlis yang menjelaskan tentang halal dan haramnya aturan agama Islam. Ya. Bahkan ada hadis lagi tentang masalah ngaji lah gitu ya. Ngajinya yang tadi ya, ngaji yang mengingatkan tentang hukum-hukum agama gitu ya. Babub minal ilmi nata'allamuhu ahabba ilaina min alpiraqatat tatawuan. Min alpiraqatin raqatat tatawuan. Ngaji satu bab dari ilmu tentang halal haram tadi ya. Kita kalau ngaji ini sebab aja sebab, tapi ilmunya ngebahas tentang halal dan haram gitu ya. Kata Nabi, kata Allah, ahabu ilaina, itu lebih aku sukai min alfi rakaatan tatawuan, daripada kamu sholat 1000 rakaat. Sholat sunat. Daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholatnya nggak pernah kita bayar. Iya, 1000 rakaatnya juga nggak pernah kita bayar. Tarawih juga kita milihin yang cepat kan. Nyarinya yang cepat ya. Apalagi sholat 1000 rakaat ya. Udah biarin dah, nggak sholat 1000 rakaat juga sholat sunat ya. Hadir aja di majlis zikir ya. Hadir aja di taman surga. Ngajinya sebab aja sebab. Ngajinya sebab. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sekitab. Satu bab aja. Kita sekali ngaji ada nggak sebab? Ini kita kalau ngaji nih setiap senang nggak ada ya, nggak ada sebab. Ada nggak setengah bab? Nggak ada setengah bab ya. Ya berapa bab, berapa persen lah gitu ya misalnya ya. Ya berarti kan kalau sebab 1000 rakaat, setengah bab 500 rakaat, sepertiga bab, seperempat bab ya tinggal dikurang-kurangin aja dah. Ya paling nggak kita ngaji sejam misalnya, ya dapatlah berapa puluh rakaat mah gitu ya. Padilahnya gitu ya, padilahnya. Maka ya yang malas sholat sunat atau rajin-rajin ngaji ya, biar dapat pahala ini gitu. Apalagi sholat sunatnya rajin, ngajinya rajin ya. Dan jangan dijadiin alasan juga ya, nah nggak usah tahajud lah, nggak usah duha kan gue udah ngaji kan gitu. Juga jangan ya. Kenapa jadi kagak qobliyah badiah? Tadi habis ngaji. Kayak orang habis umroh, habis haji ya. Jadi kagak sholat-sholat, pulang haji ulang umroh teh. Karena di sono gue udah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kan 1 rakaat Masjidil Haram sama seperti sholat 100.000 ya di Masjidil Haram ya. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram pahalanya sama kayak sholat 100.000 rakaat di luar. Kalau di Masjid Nabawi 50.000 rakaat. Ya abang udah sholat di sono berapa rakaat, pulang ke rumah gue udah kagak sholat, gue udah punya jaringan banyak. Udah nggak usah, bukan begitu, bukan ya. Jangan begitu ya, nggak boleh begitu ya. Udah gue mau udah tenang, udah dapat Lailatul Qadar kemarin bulan Ramadan, gue kan Lailatul Qadar sama seperti 1000 bulan, 83
tahun. Udah nggak usah ibadah lagi, orang udah tabungan kemarin gue udah Lailatul Qadar, udah punya celengan ya. Nggak tahu dia ya, padahal celengan sekarang banyak diambil tuyul ya. Makanya plastik hitam katanya biar nggak. Oh, dia plastik hitam. Iya. Nggak tembus tuyulnya ya. Iya. Tapi nggak tahu lah tuyul yang asli tuyul apa tuyul yang palanya hitam, nggak ngerti juga. Ya artinya ya kalau untuk hal-hal yang gaib percaya nggak percaya ya, ya emang ada yang kayak begitu ente ya. Tapi udah nggak usah pusing buat kita mah ya. Kita mah jagain aja tuyul yang palanya hitam aja ya kita mah ya. Terus untuk yang gaib-gaibnya kita berlindung kepada Allah. Ya. Insya Allah kalau rumah pesantren udah diajiin, udah tadarus, udah sholat, insya Allah lah gitu ya. Pengaruh-pengaruh gaib itu berat masuknya dah gitu ya. Karena sama aja benteng itu mah ya. Nah, sama aja benteng. Tapi ya sehebat-hebatnya benteng kalau lagi apes mah apes aja gitu ya. Artinya yang penting di rumah kita jangan sampai nggak dipakai sholat rumah ya. Jangan sampai nggak dibacain Quran. Jangan sampai nggak dipakai wiridan. Jangan ya. Itu benteng. Apalagi kalau ibu-ibu punya doanya khusus ya, punya hijib, amalin hijibnya ya, hijib darbi misalnya ya. Banyaklah buat ngebenteng rumah dari serangan yang gaib yang buruk ya, dari teluh, sihir, tuyul, babi ngepet, yang macam-macam dah gitu ya. Ya itu ya. Jadi kita mah ikhtiar aja, selebihnya serahkan kepada Allah gitu ya. Mau tuyul beneran, mau tuyul bohongan, pokoknya mah kita minta selamat aja udah ya. Kemudian sering-sering baca doa Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah, Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, Bismillahi wa ma bikum min nikmatin fa minallah, Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu amalin doa itu habis sholat minimal 3 atau 5, 7, 11 atau ya semakin banyak semakin bagus ya habis sholat ya. Kalau nggak habis sholat habis tahajud itu ya sehari semalam. Itu buat minta perlindungan dari kebakaran, dari maling, maling gaib, maling zohir, maling apa aja ya, dari kejahatan, dari itu ya, supaya nggak ada kena banjir. Itu semua doa. Itu doa dari malaikat, dari Allah, dari malaikat yang udah ditulis di tiang aras ribuan tahun sebelum alam diciptakan. Jadi itu doa-doa, wah udah doa luar biasa itu ya. Amalin itu doa ya. Yang nggak hafal nanti nulis ya. Yang udah hafal amalin doa itu ya. Lagi rame katanya Maya, tuyul ya Maya. Iya makanya itu bener kagak bener udah biarin aja ya. Kita mah pokoknya kita mah ngejaga aja gitu ya. Kita mah ngejaga aja ya. Jaga aja, ikhtiar aja kita mah ya. Dan nggak usah jadi ribut gitu ya. Ntar jadi malah suzon. Katanya kalau yang punya tuyul jalannya tangannya suka ke belakang. Jangan ya. Udah biarin, mau ada tuyul kayak mau ada apa, masa bodoh kita mah ya. Bodoh amat. Kita mau fokus ke diri kita aja. Kita ngedoa, kita ikhtiar, rumah kalau malam kunci yang rapat mau nek. Pokoknya mau ngaji mau apa kunci ya. Mau ada duitnya, kagak ada duitnya di rumah kunci. Terus ngedoa, zikir, rumah kita pakai ibadah supaya secara gaib sama Allah dibentengin, secara zohir juga dikunci gitu ya. Itu mah ikhtiar kita. Urusan emang nanti kecolongan itu mah terserah, pasrahin aja ke Allah. Tawakal ya. Tapi tawakal itu harus dilakukan setelah kita ikhtiar ya. Jadi kata Nabi di hadis, ikat ontakmu setelah itu tawakal. Nah gitu beritanya ya. Jadi jangan ontanya diantepin, terserah Allah aja. Nah itu bukan tawakal, salah. Jangan ya. Jadi kunci dulu rumahnya, jaga pakai doa, baru kita tidur tawakal gitu ya. Dan gak usah dipikirin lagi ya gitu. Oh ada ini ada itu, diomong-omong juga jangan ya. Hal gaib gak boleh diomong-omong ya. Karena kalau diomong-omong itu kayak ini, kayak sinyal kalau gaib tuh ya. Jadi kalau diomong-omong jadi kayak nyambungin sinyal. Jadi kalau kita ngomong tuyul kita kayak manggil dia. Jadi nanti dia datang, terasa terpanggil. Jadi kayak gitu udah jangan diomong-omong ya. Jangan sebut-sebut ya.
Kayak kita misalnya mimpi kan, mimpi diantara mimpi yang jelek itu kalau ketemu ular, kalau mimpi kan itu ya. Nah itu kalau kita mau nanya ke yang ngerti lah, maksudnya yang ngerti agama ya, bukan dukun. Nah kalau kita mau nanya, nggak boleh tuh disebut ularnya. Misalnya mau nanya ke Abi, Bi, tadi malam saya ngimpi ketemu yang itu, yang panjang-panjang itu, Bi. Nah gitu aja. Jangan dibilang saya ketemu ular, jangan. Biar nanti misalnya saya bisa ngejelasin, oh itu maknanya begini-begini gitu. Karena kenapa? Karena kalau urusan gaib itu kayak sinyal. Kalau kita sebut ularnya, jadi dia nanti kepanggil gitu. Dan maaf kalau orang suka ngimpi sama gituan, itu kalau kata guru lah, itu salah satu tanda bahwa kita memang lagi ada serangan gaib ya, ada serangan sihir atau itu ya. Tapi lagi-lagi ya, mau jangan mikirin itunya, kita mah udah ngedoa ibadah biar selamat, udah gitu aja ya. Dan apalagi kayak tadi, jadi ngeliatin orang mulu ya, mana yang jalannya ke tangannya ke belakang, berarti dia nih yang punya tuyul kan. Jadi suzon kan itu. Atau misalnya badan kita lagi gak enak kayak ini, tiba-tiba sakit, kita jadi wah ini ada yang ngeluh nih, ada yang nyir saya nih, wah kayaknya kemarin saya ketemu dia nih, dia kayaknya rada kagak enak ngelihatnya sama saya, kayaknya dia nih yang ngeluh kan. Jangan ya, nggak boleh ya. Kita biarin orang yang jahat yang apa udah bodoh amat kan gitu ya, biarin, gak usah mikirin, kita mah fokus aja ke diri kita gitu ya. Gak usah ngurusin urusan orang lain ya. Karena orang mah gimana kita ya, orang mah gimana kita, bukan kita gimana orang. Kalau kita gimana orang berarti kita nggak punya prinsip, berarti kita hidup gampang didikte orang. Tapi yang benar mah orang gimana kita. Kalau orang gimana kita berarti kita orang yang berwibawa, berarti kita orang yang berpengaruh, berarti kita orang yang beraura positif, berarti kita bisa mewarnai orang. Kalau orang gimana kita, jangan kita gimana orang lemah itu kan. Jadi nggak usah ngurusin. Habis dia jahat banget sih, Bi, bukan dia yang jahat, kita yang jahat sama dia. Habis dia nggak mau nanya saya sih, bukan dia nggak mau nanya, kitanya emang nggak pernah negor. Habis dia pelit banget sih, bukan dia yang pelit, kita emang pelit sama dia. Jadi gitu ya, jangan nyalahin orang mulu ya, salahin kita. Ibda bin nafsi, muhasabah diri, introspeksi diri. Itu ajaran Islam yang benar mah ya. Jangan apa-apa teh orang mulu disalahin. Emang dia mah bukan emang dia, emang sayanya gitu. Bukan emang dianya. Hidup mah emang sayanya. Kalau kita baik, pasti Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang baik. Pasti ya. Air mah nggak pernah bisa campur sama minyak, nggak bisa. Air mah sama air lagi, minyak mah minyak lagi. Gitu. Hak dan batil nggak bisa nyambung, nggak bisa. Sampai kiamat juga nggak bisa. Hak sama batil mah nggak bisa. Orang baik sama orang buruk nggak bisa nyatu, nggak bisa. Pasti orang baik ditemuin sama orang baik lagi, orang buruk ditemuin sama orang buruk lagi. Pasti itu udah hukum pasti. Maka kalau anak kita pengen dapat pasangan yang soleh, istri yang soleh atau suami yang soleh, nggak usah siapa sih ya orang yang soleh itu kayak apa ya, nggak usah nyari beda-beda itu. Cetak, jadikan saja anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha, pasti dia dapat jodoh yang soleh lagi. Pasti, nggak usah amin, itu mah pasti udah. Bener, pokoknya nggak usah amin ya. Nggak usah amin. Ya. Artinya tinggal kita mau nggak kita punya pasangan buat anak-anak kita yang soleh dan soleha, kan gitu doang. Kalau kita mau caranya menurut agama, nggak usah nanya-nanya, Bi cariin saya ya pasangan yang soleha buat anak saya, nggak usah begitu. Udah aja fokus didik, urus anak kita biar jadi anak yang soleh atau soleha. Nanti pasti jodohnya pasti yang baik, pasti. Itu mau udah hukum alam. Gitu. Kalau minta didoain? Boleh kalau minta doain mah. Harus ya kalau doa mah. Cuman ini mah tadi ya kan ada orang yang begitu tuh ya. Aduh cariin Bi, misalnya cariin ya sayang ini ya, yang ini ya, ngapain cariin. Udah nggak usah dicariin ya, kalau kita udah baik mah Allah pasti mendatangkan jodoh yang baik pula untuk anak kita. Tetangga saya nggak enak banget Bi orang ini, bukan tetangga yang gak enak, kamunya aja. Kamunya emang yang kagak enak itu, bukan tetangga, jadi nyalahin tetangga. Coba kalau kamunya baik, pasti orang kebawa baik dengan kebaikan kita. Karena aura itu mau yang negatif mau yang positif nepa, aura menepa aura mah yang ada di dalam diri kita ya, nepa, ada magnet, ada ya.
Jadi kita udah ngaji, jangan lagi-lagi nyalahin orang, jangan lagi-lagi ngurusin urusan orang lain gitu ya. Sabodo di kampung kita banyak tuyul, banyak apa sama sabodanya gitu ya. Kita fokus aja ke diri kita. Biarin orang-orang pada hilang duit mah tuyul sama ini, kita mah biar diselamatin gitu ya, diselamatin. Udah gitu ya. Itu gara-gara ada info tuyul sih jadi saya keingetan ada tuyul. Tapi harus dilurusin maksudnya gitu ya. Biar kita mudah ngaji, jangan ikut ribut, jangan ikut ngomongin tuyul, kita mudah ngaji. Itu mah orang-orang yang kagak ngaji, yang suka belanja, suka ngegosip, itu mah ya ngerumpi kita mah jangan ya. Kalau ada yang ngomongin, gitu aja. Kalau ada yang ngomongin, bilangin kita sama kita ya. Kalau ada tetangga ngomong, ya, udah ya. Nanti dia jadi kepanggil, nanti gitu ya. Udah ngomongin mah ngomongin pengajian hari Senin aja kan gitu ya. Udah ngaji hari Senin, yang positif aja ngomongin mah ya. Yang bikin kita senyum-senyum, tawa-tawa, ngehibur orang, ngomong begitu aja ya. Jadi ngehibur orang yang banyak pikiran, yang lagi banyak utang kan jadi tawa gara-gara ngobrol sama kita. Kan itu sodakoh ya, ngebahagiain orang kan ya. Kayak begini nih ngaji, biarin kagak ngaji juga, yang penting mah tawa-tawa aja kita maunya. Ya, tawa juga kan, iya ya. Coba di rumah, emang bisa tawa kita sendirian. Oh kan ini udah tawa lagi kan gitu ya. Coba kalau kalian ngaji mah ya, gak bakal tawa-tawa begini ya. Yang ada marah sama laki, marah sama cucu, marah anak. Wah, elah di rumah sama kita ya. Gak ada tawa-tawanya kita di rumah ya. Ini ngaji mah kesini kita, nggak ngaji ge abi, ngomongnya kemana aja ge atau tawa-tawa. Kita jadi tawa ya. Lumayan tuh tawa-tawa ge udah setengah jam mau nih tuh. Belum ngaji ya. Tapi udah tadi ngajinya kan dikit udah tadi ya. Nah, ya. Terus ada lagi hadis begini nih. La mautu alfi abidin qaimil lail shaimin nahar ahwanu min mautil alim al basir bi halalillahi ta'ala wa haramihi. Kata Nabi, meninggalnya 1000 tukang ahli ibadah. 1000 nih, bukan satu orang, 1000 orang tukang ahli ibadah. Ibadah yang gimana? Qaimil lail, yang malamnya tahajud dari jam 1 sampai subuh. Ini enggak main-main nih ibadahnya ya. Ini bukan tahajud kayak kita 2 rakaat doang, enggak ya. Ini mau dari jam 1 udah bangun. Kan tahajud yang bangun jam 1 ya. Pokoknya bangun nih jam 1 malam, bangun mandi ya. Bagus ya, langsung mandi ya. Pokoknya punya penyakit apa juga mandi ya. Karena mandi jam 1 malam itu menyehatkan zohir batin ya. Mandi ya. Mau pakai sabun kayak mau enggak, pokoknya mandi aja, siram pakai air ya. Mandi. Ya syukur-syukur mandinya yang bagus lah, yang ini, yang bersih. Mandi jam 1 mandi. Niatin mandi teh ngebersihin kotoran zohir sama kotoran batin ya. Mandi teh ya, bukan zohir doang ya. Terus ingetin ya, sekarang kita mandi sendiri, ntar makan kalau meninggal dimandiin. Ingetin gitu ya, kalau lagi mandi tuh ya. Jadi ingat mandi teh, ingat kalau kita nanti mati dimandiin ya. Biar kalau lagi mandi teh nggak ngelamun ya. Jadi fokus lagi mandi teh ya. Ini mau mandi nyanyi apa gitu ya. Boro-boro inget mati namanya. Kan mandi teh ya. Itu kan yang akan kita rasakan setelah kita mati kan ya, mandi teh ya. Mandi. Jadi selain sehat biar batin, terus ngingetin kematiannya. Terus jangan lama-lama ya di kamar mandi itu ya, jangan lama-lama. Karena itu tempat setan ya. Jangan guntingin kuku di kamar mandi kan itu ya. Ini daki di kamar mandi. Jangan ngebersihin daki mah di salon dilulur gitu ya. Nanti mandi mah kan tinggal nyabun doang ya. Jangan di kamar mandi gosok segala macam, ada sejam di kamar mandi. Jangan. Enggak boleh. Itu tempat paling jelek-jeleknya di dunia, kamar mandi, tempat setan itu ya. Jadi setan masuk semua nanti ke badan kita ya. Dan pas keluar dari kamar mandi jadi kesetanan kan gitu ya. Luarnya sih bersih, wangi, daki bersih, tapi hatinya penuh sama setan jiwanya, naudzubillah ya. Keluar mandi nyentak suami, keluar mandi nendang cucu jadinya kan kesetanan kan ini. Mandi. Udah mandi, wudu, pakai pakaian. Ya kalau ibu-ibu makan udah mau kena putih ya. Itu ingat tuh, kita pakai kain kafan gitu ya. Ya, pakai yang putih-putih ya. Sholatnya juga ini gak main-main dari jam 1 ya sampai subuh. Qaimil lail. Shaimun nahar. Siangnya puasa. Ini ibadah gak main-main ya. Malamnya tahajud luar biasa, siangnya puasa. Tiap hari ini ya. Bukan pas lagi ada masalah doang ini ya. Tiap hari begini nih. Malam tahajud, siangnya puasa.
Meninggal tuh 1000 orang yang kayak begitu ya, meninggal 1000 orang, enggak satu, 1000. Kata Nabi, ahwanu min mautil alim, itu lebih ringan kata Nabi dibanding satu orang alim meninggal dunia. Bahkan si alim itu ibadahnya biasa-biasa saja. Tahajudnya cuma 2 rakaat, duhanya 2 rakaat, baca Quran juga paling sayat 2 ayat. Jadi dia mau hidupnya tuh penuh dengan ngaji, ngajar, itu aja hidupnya tuh. Itu alim disebutnya ya. Orang alim tuh begitu ya. Orang yang kalau nggak ngaji ya ngajar, itu alim. Jadi ibu-ibu jangan begini nih, kalau udah waktu ngaji, antar dulu nih tanggung saya lagi tadarus Quran gitu ya. Nggak ada artinya tadarus Quran sama ngaji kita begini. Ada ngaji, udah ya. Waktu ngaji, duha dulu, tahajud dulu. Nggak ada bandingan ibadah ya sama ngaji. Kenapa? Karena ibadah orang alim kualitasnya jauh dibanding ibadahnya orang yang tidak alim. Kita menih yang alim sholat 2 rakaat, wah itu kualitasnya juga dibanding orang yang kagak alim sholat ribuan rakaat, jauh. Inilah istimewanya orang yang mau ngaji, orang yang suka hadir di taman-taman surga. Ya, biar tambah semangat aja ya kita ya, tambah semangat. Kali aja kata Mone, oh ya Bi benar Bi, udah nggak usah sampai jam 10 Bi, sekarang mau ngaji Bi, sampai johor ngaji Bi. Ternyata luar biasa ya Bi ya, Fadilah ngaji. Kali aja begitu ya, nggak begitu nggak apa-apa ya Mone, tetap jam 10 kita pulang Mone. Itu ya luar biasa ya. Kemarin kita lagi ngejelaskan bahwa nanti kita akan mendapat syafaat dari Kangjeng Nabi ketika nanti kita berada di mauqif di alam mahsyar. Kemarin ya. Kemarin alam mahsyar itu alam yang keberapa? Alam yang akan kita lewatin itu berapa kemarin? Pertama alam apa kemarin? Alam ruh. Alam ruh ya. Alam ruh itu semua ruh sebelum diciptakan ya, ruhnya dikumpulin sama Allah di satu tempat, satu alam namanya alam ruh. Semua ya, calon-calon manusia, ruhnya di situ ya. Dan di situ pula kita bersahadat di hadapan Allah. Kemarin begitu ya. Di alam ruh kita bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Langsung di hadapan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, itu ya. Makanya kata Nabi, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Gitu ya. Dihadiskan gitu ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa kemarin? Agama. Oh, jangan lupa lagi nih. Ya, baru minggu kemarin. Nah, bukan suci, bukan gak punya dosa. Ya namanya juga bayi baru lahir. Jadi fitrah itu. Tapi ada lanjutannya gitu hadisnya. Yang bisa menjadikan anak Yahudi, Majusi atau Nasrani kan orang tuanya gitu. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajjisanihi. Kemudian ya tergantung ibu dan bapaknya akan membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi atau dipertahankan, kan itu ya. Itu kan lanjutan hadisnya itu ya. Jadi berarti gimana deh? Ya kedua orang tuanya ya. Yang jadi pertanyaannya apa berarti Bu? Dari lanjutan hadis itu apa maksudnya? Ya berarti nasib apa dan anak itu tergantung orang tuanya gitu kan. Ya, jadi maksud. Istilahnya didikan orang tuanya dah gitu. Ya, jadi berarti maksudnya setiap bayi yang lahir sudah dalam keadaan beragama yang benar. Fitrah itu gitu ya, bukan suci nggak punya dosa ya, tapi dia lahir sudah beragama Islam, beriman kepada Allah, kan begitu tuh. Artinya apa? Nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat iman. Itu di alam ruh kan ya. Kita udah dikasih nikmat iman. Kita udah hidup apa belum? Di alam ruh udah hidup apa belum? Di alam ruh ya. Udah hidup apa belum? Di alam ruh ya, bukan alam kandungan, bukan di perut ya. Di alam ruh, alam pertama ya. Kita udah hidup apa belum? Ruh kan emang nyawa kita.
senyum nih Mona nih. Kayaknya Mona mau ngasih jawaban nih. Mohon sabar, mohon sabar. Ruh hidup, ruh nggak ada matinya. Ya, ruh maya. Jadi dalam ruh berarti ruh hidup, hidup itu ruh. Kita udah dikasih nikmat iman dan nikmat hidup, ruh ya. Maka kata Nabi, setiap bayi yang lahir semua dalam keadaan beriman, fitrah. Nah, kemudian di lanjutan hadisnya, tergantung ibu bapaknya. Nah, yang ngedidik, yang ngurus. Ini anak kan udah beriman lahir, gitu ya. Tapi ya tetap aja nasib keimanan, tauhid anak kita tergantung ibu bapaknya. Apakah ini anak mau tetap beriman ke Allah, atau kalau salah didik jadi orang Kristen, jadi orang Katolik, jadi Majusi. Ya, itu artinya apa? Artinya ternyata tugas terberat orang tua adalah menjaga akidah anak kita. Ingatin ini ya, buat kita nih ibu-ibu, ntar suami kita ya. Jadi tugas terberat ngurusin anak mah bukan makannya, bukan nyekolahinnya, bukan ngawinin, tapi bagaimana titipan Allah akidah iman yang dari alam ruh dijaga hingga akhir hayat anak kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kata Allah kecuali dalam keadaan Nih kata Allah, gua kasih nih modal iman di alam ruh. Semuanya. Semua calon-calon manusia yang sekarang Kristen kayak Katolik kayak Bukadek kayak itu dikasih iman Bukadek di alam ruh ingat ya. Itu Bukadek dikasih iman itu suaminya semua anaknya. Ya cuman pas lahir orang tuanya emang udah Katolik mungkin gitu ya. Jadi akhirnya dia dijadiin ya itu ya. Enggak salah Bukadek, enggak ya, salah bapaknya itu ya. Artinya gitu ya. Jadi semuanya beriman. Nah, artinya maka itu jaga keimanan kita menjadi tugas orang tua. Jangan sampai titipan iman yang Allah berikan di dunia gitu ya. Di dunia malah hilang. Makanya mau lu diingetin lagi di Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati menghembuskan napas terakhir kamu tidak dalam keadaan beriman. Itu ya yang berat ya. Terutama suami nih, hati-hati nih suami kita ya kita juga lah ibunya ya. Awas, ini titipan, dan ingat setiap titipan akan dipinta pertanggung. Nanti di akhirat ditanya, ibu sih kagak, ibu mangga suaminya. Hei, kenapa? Anak kamu aku titipin iman malah hilang imannya, sampai mati dalam keadaan kafir. Wah itu babak belur itu para bapak-bapak itu di akhirat. Kalau ampe titipan Allah yang berupa iman nggak kebawa mati, wah babak belur itu di akhirat. Ya Allah, gak pernah nanya begini Allah, kenapa anak lu kagak sarjana, kagak S1, kagak dokter? Gak ditanya gitu kan. Kenapa anak lu titelnya kagak tinggi, SD aja kagak tamat, kagak ditanya gitu kan. Tapi kalau murtadnya dia setelah beriman kan setelah dewasa itu cuma tanggung jawab orang tua apa gimana? Dia murtadnya udah di awalnya mah beriman, yeah. Maksudnya soleh gitu. Tapi ya karena pengaruh ya kembali lagi akhirnya apapun nanti kepada ikhtiar kita. Kembali lagi ya, karena ingat tugas kita kan beramal doang ya. Beramal itu apa? Berbuat, bekerja, berusaha, itu tugas kita kan ya. Kalau kita sakit, tugas kita apa? Ke dokter, periksa, dengerin nasihat dokter. Kalau kata dokter ini obat minum. Kalau kata dokter jangan makan pedas. Itu ikhtiar kita tuh. Itu amal kita tuh. Itu usaha kita, itu kewajiban kita. Udah begitu mah dokter obat diminum, konsul udah, pantangan di jalan, tetap aja sakit nggak sembuh kagak dosa. Anak udah kita didik, kita pesantrenin, kita nasehatin, kita ingetin, tetap aja murtad. Mau bagaimana? Iya, asal tadi, iya. Asal kita sudah beramal, berusaha, berikhtiar. Kecuali kita ngantepin, terserah lu lah. Indonesia makan agamanya banyak, terserah lu mau milih agama bebas-bebas aja ibu mah. Ah itu yang dikemplang.
anakku dibebasin milih agama karena di Indonesia agama itu misalnya kan gitu ya. Kan ada begitu ya, keluarga gado-gado itu disebutnya. Bapaknya Kristen, ibunya Katolik, anaknya Hindu. Itu satu keluarga, agamanya beda-beda. Itu keluarga gado-gado namanya Mona itu ya. Ada timun, ada wortel, ada apa, nyampur gitu. Amit-amit ya. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang nanti di akhirat diterima, diakui oleh Allah, karena hanya Islam yang benar gitu. Gitu ya. Itu ya. Jadi ternyata tugas orang tua itu ya yang berat ya. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan itu titipan pertama. Ini kalau nggak paham ke sini orang tua kan beda ininya, cara berpikirnya kan ya. Pokoknya yang diduluin tuh sekolahnya lah, titelnya lah, kerjanya lah, jodohnya lah, akidahnya diantepin aja. Anak kagak ngerti tijan, boro-boro ngerti tijan kali ya. Ditanya sifat 20 aja kagak bisa, dia santai-santai aja. Dikira dia titel kali yang nanti di akhirat ditanya. Enggak, mau profesor, mau doktor, mau enggak ada pertanyaan kayak begituan. Kerjanya di mana kayak di kementerian, di luar negeri enggak ditanya. Yang ditanya mah akidahnya bener apa kagak. Ngerti enggak tentang sifat 20 itu? 3 yang ditanya ya, akidah, ibadah, akhlakul karimah. Yang rukun agama 3 ya, itu yang bakal ditanya sama Allah di akhirat. Makannya, bandanya enggak ada. Apalagi rezeki mah ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mudah Allah yang ngatur, Allah yang ngejamin ya. Terus juga kan ada ayat ku angkusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api. Itu yang diwanti-wanti Allah di Quran. Bukan jagalah anakmu biar gak kelaparan, biar titelnya nggak ada, itu mah nggak ada. Tapi jaga keluarga supaya jangan masuk api neraka. Apa yang membuatkan orang masuk ke neraka? Akidahnya nggak benar. Akidahnya kan ya. Atau di ayat lainnya ya, antum wa ajwajukum udhulul jannah tuhbarun. Tar ayatnya kalau salah diperbaiki. Kamu dan istrimu, kata Allah gitu ya, ke suami masuk ke surga. Perintahnya. Jadi tugas kita ke surga itu bukan kita doang suami, tapi bini kudu ke bawah ke surga, anak kudu ke bawah ke surga. Itu amanat tugas utama Allah ke kita mah gitu. Hanya orang-orang tua kita dulu ya. Karena yang sekarang mah udah beda banget kali ya. Yang kalau dulu makan ngaji teh ya. Wah, maghrib teh asar. Anak kagak ngaji teh, wah disabat dulu mah ya. Urusan sekolah mah kayaknya gitu ya. Seininya aja dah, namanya ilmu umum, ilmu dunia mah kan ngikutin ya. Kalau pintar ilmu akhirat ya ilmu umum pasti jago ya gitu ya. Itu mah kan begitu ya. Kejar akhirat dunia ikut, tapi kalau ngejar dunia akhirat luput. Kan gitu ya. Jadi luput. Dulu mah ngaji teh ya orang tua kita ya. Waduh, galak banget. Ya. Terus kebelah sininya pesantren, udah nggak ada ampun dah. Maaf gitu ya kalau kayak saya ini anak saya gitu ya. Maaf gitu ya, ini jangan nanti kalau kata bocah sekarang mah disclaimer gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah nih omongan saya. Saya pribadi saya gitu ya. Anak saya mau sekolah kayak mau kagak, biarin aja gitu ya. Tapi kalau lu kagak pesantren, asam lambung saya naik. Anak nih kagak mau balik ke pesantren, saya mah sakit langsung dipikirin. Ya Allah, bocah anak gak mau pesantren gitu, asam lambung naik saya nggak kuat udah. Tapi kalau bocah atau sekolah tapi nggak ranking, biarin lu sekolah lah gitu. Tapi kalau nggak pesantren, aduh. Jadi ya karena itu ya, karena ini tanggung jawab ini berat. Di rumah saya nggak bisa ngajarin, kan WTC mendidik, maka alternatif saya terakhir mudah-mudahan ini jadi penyelamat saya nanti di akhirat, dan itu gua pesantrenin aja lu dah kan ini. Mesantrenin bocah udah gede susah, anak SMP SMA pesantrenin dah. Udah susah ya, makanya saya akhirnya ngambil keputusan sama Umi, udah dari TK aja pesantren dah gitu. Karena kalau nungguin gede lu takut keburu kagak mau. Bocah sekarang mah, apalagi kalau udah kena setan gepeng, udah, makanya udah dah. Tega kagak tega dah, pokoknya minimal paling enggak lulus TK pesantren udah langsung gitu. Supaya kalau dari kecil udah pesantren mah, sampai gede dia terus pesantren gitu ya. Terus aja pesantren sampai sebelum nikah jangan keluar pesantren kan gitu ya. Pokoknya sampai dinikahin sama guru baru pulang gitu. Jangan berhenti pesantren.
Nanti kayak udah nikah, nggak berhenti lagi kan pesantren ya. Ya kayak saya sama Umi, walaupun udah nikah udah tetap aja ngaji. Saya juga ya ke Tasik tiap bulan, cuma sebulan sekali saya ngaji ya. Di Bekasi sekali saya ngaji, jadi 2 kali sama guru kan gitu ya. Jadi sampai mati dah, jangan berhenti ngaji kita mah ya. Minal mahdi ilah lahir. Ya kayak ibu-ibu kan ngaji tiap minggu terus ya, karena ya tadi ngaji mah ya nggak ada gitu ya. Hadis itu teh begitu ya Bu ya, betapa beratnya kita menjaga amanat iman dari Allah. Jadi alam pertama teh alam apa jadi? Alam roh. Kedua kemarin alam rahim. Ketiga, nah ini alam dunia. Ini ketiga nih. Berapa lama kita di alam dunia kemarin? Kemarin di alam dunia berapa lama? Hitungannya ada 70 dan 60 hitungannya Mbak ya. Tapi sebetulnya kita kemarin di dunia tuh berapa lama? 1 hari doang. Ya. Kenapa ada yang 30 tahun, 60 tahun? Itu harinya diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena hari kemarin masih dianggap gak baik. Kalau kurang mah lumayan deh. Ini mah gak baik. Yang kemarin teh gak baik, maka mau dikasih kesempatan. Kan ini mau dimasukin ke surga. Masa orang kagak baik ke surga, Allah sayang, ayo diulang lagi. Tapi tetap aja yang kemarin juga harinya. Mulai lagi dari tidur, mulai lagi dari subuh, pagi, siang, sore, malam, tidur lagi. Iya. Kalau itu masih belum baik hari itu, besok diulang lagi. Tidur lagi, pagi, siang, sore, malam, gitu. Kalau udah baik, mati. Iya. Pokoknya kalau kita udah baik, mati. Ya kalau udah baik dihidupin lagi takut nggak baik lagi kan ya. Udah baik mah kayak maone nyuci maone nih. Kalau baju udah bersih dicuci lagi gak? Ya udah. Kalau udah bersih makan dijemur, dikeringin, masukin ke lemari gitu. Orang ya sama Allah. Kalau udah soleh, udah baik, udah ini, udah diambil sama Allah. Ayo udah ke surga. Udah, daripada ditaruh lagi di dunia nanti kotor lagi. Kita kayak nyuci kalau udah bersih mah ya udah, masa digesak lagi. Jadi kalau belum baik mah ya mau nggak mau ya diulang lagi ya, ulang lagi. Emang belum lulus ya besok kelas 1 lagi ya, kelas 1 lagi nanti ulang lagi ya biar naik ke kelas 2 gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ulang lagi ya. Wih. Jadi di dunia teh sebetulnya kita hidup hanya sehari semalam. Cuman karena kotor diulang-ulang jadi 60 tahun diulangnya mah ya, jadi nggak lulus kita ya, nggak bersih ya. Gecek lagi, kotor lagi, gecek lagi gitu ya. Ntar kita udah bersih diangkat sama Allah ya. Kita terus berusaha, berproses dan itu ya. Dan jangan ngaget kalau udah bersih diambil sama yang punya gitu ya, diambil. Makanya orang-orang soleh mah umurnya nggak panjang-panjang ya. Tapi ingat, yang panjang juga bukan berarti kagak soleh ya. Panjang banget umurnya berarti orang kagak baik nih. Enggak ya. Jangan salah juga ya. Alam dunia, alam ketiga. Terus ada alam dunia, kita pindah ke keempat. Alam apa? Habis ada alam dunia. Alam kubur. Alam kubur tuh yang dikubur ya. Kalau yang nggak dikubur, ada nggak orang mati kagak dikubur? Enggak, orang Islam. Orang Islam mati nggak dikubur ada nggak? Iya, kan habis alam dunia alam kubur. Alam kubur teh buat yang dikubur. Gimana kalau matinya kagak dikubur? Ke alam mana? Gitu maksudnya. Alam barzah. Karena ada orang yang meninggal kagak dikubur. Kayak apa? Mati tenggelam di pesawat, hilang di hutan, kagak ketemu ya. Kan itu kagak dikubur. Terus itu ke alam mana? Kan gitu ya. Maka alam barzah disebutnya. Alam kubur sama dengan alam barzah. Itu juga. Disebut alam kubur teh karena dikubur. Ntar kalau disebutnya alam kubur doang, takutnya kayak tadi. Itu yang kagak dikubur dia ke alam mana kan gitu ya. Makanya itu disebutnya alam barzah. Yang dikubur kagak dikubur tetap sampainya ke alam barzah gitu. Di alam barzah berapa orang? Rame-rame sendirian? Di alam kubur.
Di alam kubur biasanya sama ya. Alam kubur biasanya sama ya. Rame-rame apa sendirian? Sendirian. Kalau di alam dunia sendirian apa rame-rame? Nah, di alam kandungan rahim sendiri apa rame-rame? Kecuali kembar ya. Kembar. Di alam ruh sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Alam ruh rame-rame. Alam ruh rame-rame. Alam rahim sendirian. Alam dunia rame-rame lagi. Ntar masuk kuburan sendirian lagi ya. Nah, baru dari alam kubur kita pindah ke alam apa? Alam kubur, alam barzah sama. Mahsyar. Nah, ini di sini sampai nih kita nih. Alam mahsyar. Rame-rame apa sendirian? Semuanya dikumpulin alam mahsyarnya. Dari manusia pertama yang meninggal sampai manusia terakhir meninggal semuanya ngumpul di alam mahsyar. Nah, disitulah nanti ada syafaat Kangjeng Nabi di alam mahsyar. Timbangan, hisaban, mauqif. Di alam mahsyar itu semua ya. Kita diperiksa semua di situ ya. Di alam mahsyar. Sampai situ dulu ya. Nanti lanjutin halaman 79 nomor 2. Mudah-mudahan manfaat. Amin.